Shalom, God bless. Hari ini kita belajar, ya, saudaraku, untuk langkah selanjutnya ketika semua prosesinya Allah sudah selesai, di mana Allah itu datang sebagai terang dan Dia menerangi kegelapan kita, ya, baik yang sudah mengenal Tuhan atau belum, baik yang sudah mengikut Tuhan atau belum, baik sudah menjadi umat Tuhan atau belum. Allah selalu datang sebagai terang dan Dia selalu menerangi namanya kegelapan kita, yaitu salah satunya kesalahan, kekurangan, kelemahan, kesakitan. Semua itu Allah akan terangi. Di mana sumber masalahnya itu di mana? Nah, itulah kegelapan. Kegelapan itu artinya masalah. Jadi, ketika Allah belum mendatangi kita, masalah itu gelap, tidak berbentuk. Ketika Allah sudah mendatangi kita, Dia akan melihat dan memperlihatkan kepada kita bahwa bentuk masalah itu apa sih, sebabnya kenapa, dan akan dibawa kemana sama Allah. Ada beberapa cerita di Alkitab yang menceritakan bahwa oleh karena kesalahan Daud, lahirlah yang namanya Yedija atau Salomo, bahkan yang dipilih Allah untuk menjadi raja menggantikan Daud. Menjadi raja yang diberkati penuh dengan hikmat, disertai Allah dalam pemerintahannya. Walaupun Salomo terpeleset membangun rumah-rumah berhala dari istri-istrinya. Karena Salomo kesukaannya yang menyeret dia. Gitu. Kalau zaman sekarang itu kesukaan hedon, borju, atau sebagainya. Jadi itu menjadi seperti berhala buat Salomo. Jadi dia membangun rumah-rumah dewa-dewi daripada istri-istrinya 1000. Melepaskan kesukaan itu. Nah, akhirnya Salomo dipertobatkan Tuhan, sehingga dia menceritakan bahwa segala sesuatu di bawah langit itu sia-sia. Seperti menjaring angin. Dia udah menikmati kekayaan, dia udah menikmati namanya 3 harta, wanita, tahta. Tidak ada satu raja pun yang tidak takluk sama Salomo. Takut, Salomo punya 1000 kereta besi. Kalau sekarang itu seperti punya pesawat bomber B, punya Amerika yang dikatakan pesawat siluman, yang bisa dari Amerika sampai ke Asia tanpa berhenti. Dan itu membawa bom atom yang bisa menghancurkan seperti bahkan lebih dari Hiroshima Nagasaki, saudaraku. Dan itu tidak terdeteksi musuh, nggak bisa ditembak rudal. Pesawat itu betul-betul siluman, nggak bisa diketahui dia datang atau tidak. Nah, Salomo punya peralatan perang seperti itu. Allah memagari Salomo. Padahal ibunya Salomo itu melakukan kesalahan. Sehingga teman-teman, saudara yang melakukan kesalahan, jangan takut. Allah bisa memperlihatkan kesalahan itu kepada dunia, diubahkan jadi kemuliaan Allah. Tapi Salomo menyadarinya. Nah, ini poin penting. Ketika sinar terang itu datang, ketika terang firman Tuhan, ketika suara Tuhan mendatangi kita, ketika keadaan itu menyadarkan kita, satu hal, kita harus sadar bahwa itu salah. Lalu Salomo menulis, menceritakan, bersaksi di kitab Pengkhotbah, saudaraku. Betapa pentingnya kesaksian kita. Jadi yang pertama, Allah bisa membawa kegelapan kita jadi kemuliaannya. Dari proses yang namanya kesakitan, sakit hati, sakit badan, di mana Allah proses menyembuhkan. Tidak pun ada yang dibawa untuk kemuliaan Tuhan. Namanya sakit. Yaitu contoh orang yang bagaimana cinta kasih kepada Tuhan sehingga dipakai Tuhan luar biasa. Salah satunya John Sung. John Sung menderita kanker paru-paru. Dia khotbah dengan ditandu. Tapi dia khotbah memakai peralatan dan John Sung disebut api Asia, Rasul Asia. Kenapa? Dia membakar dengan penginjilan dia di daerah-daerah Asia. John Sung dari China. Dia di Mongolia, lalu dia pernah ke Indonesia, dia KKR di mana banyak orang-orang itu dimenangkan. Khususnya orang-orang Chinese. Saya dengar dan saya baca ceritanya. Bagaimana pedagang-pedagang yang nggak pernah libur berdagang, yang rajin berdagang,
Orang Chinese kan terkenal dia rajin bekerja, itu menutup tokonya untuk menghadiri KKR Jonjung jam 10 pagi. Di beberapa kota di Indonesia. Dan kebangkitan terjadi. Jadi yang mengawali itu Jonjung. Setelah itu banyak gereja-gereja yang didirikan oleh umat Tuhan yang ada di lokal, oleh orang dimenangkan Tuhan di lokal, sehingga terjadi kebangkitan rohani di Indonesia. Demikian juga di beberapa negara di Asia. Jonjung dalam kesakitannya, dia menderita penyakit paru-paru, dia menginjil membawa obor Asia. Disebut Jonjung Rasul Obor Asia. Sehingga penginjilan dia membangkitkan banyak orang di Asia, khususnya Asia Tenggara, saudaraku. Nah, di situ dalam kesakitan Jonjung meninggal dengan sakit. Tetapi dalam kesakitannya Allah mengurapi dia menjadi obor Asia, memakai dia. Allah tidak dapat dihalangi dengan sakitnya. Malah sakitnya Jonjung mempertontonkan kepada hamba-hamba Tuhan zaman ini, termasuk kami, termasuk saya, untuk melihat bagaimana murninya Jonjung melayani Tuhan. Ini penting, saudaraku. Jadi Allah bisa membawa kesalahan kita, membawa salah satu kesakitan kita untuk menyatakan isi hati kita kepada Allah. Itu Jonjung, cinta kasihnya luar biasa kepada Allah. Demikian juga Daud, di dalam kesalahan dia, melakukan banyak sekali kesalahan. Demikian juga Abraham. Tetapi Allah mempertontonkan, memperlihatkan dirinya, pengampunannya. Tetapi Allah juga mempertontonkan, memperlihatkan dirinya dalam penghakimannya. Pengampunannya terhadap Daud dan Abraham, penghakimannya terhadap Daud. Di mana pedang tidak akan lari dari keturunanmu sampai hari ini. Gitu. Israel itu terus berperang, pedang terus mendatangi dia. Firman Allah itu ya dan amin terjadi pada suara Tuhan, firman Tuhan pada Daud dan keturunannya. Sampai hari ini pemerintahan Israel pasti terus mendapat gempuran. Firman Tuhan ya dan amin. Secara kasat mata tidak kebetulan, saudaraku, walaupun bisa dipikirkan. Nah, hal-hal begini itu yang membuat firman Allah itu ya dan amin. Di mana terang itu menerangi yang namanya kesakitan, termasuk sakit fisik, luka batin, itu dipakai Tuhan luar biasa. Seperti Jonjung, seperti Daud dan Abraham. Tapi Daud dan Abraham dipakai untuk namanya pengampunan Allah. Kalau Daud itu pengampunan dan penghakiman Allah. Anak yang lahir itu mati. Daud itu sampai puasa, tetap nggak bisa hidup, tetap mati. Dan ada beberapa kisah di Alkitab yang menceritakan bagaimana orang-orang yang dilahirkan dari keberadaan orang tua yang kurang, yang lemah, yang pas-pasan, bahkan yang sangat kurang, itu dipakai Allah untuk melakukan kemuliaan Tuhan karena disertai Allah. Nah, itu cerita yang banyak sekali di Alkitab. Bahkan saya teringat ada seorang yang namanya Hosea, di mana dia beristri, lalu istrinya melacur. Dia harus menebusnya. Bagaimana Allah mempertontonkan kemunian Hosea dengan cintanya terhadap istrinya. Gitu. Salomo itu mencintai 1000 perempuan asing. Daud saking cintanya sama Batseba, sehingga Daud tetap kekeh menikahi Batseba. Nah, di situ Allah mempertontonkan cinta. Cinta yang ditulis Salomo, cinta yang dilakukan Daud, cinta namanya Nabi Hosea. Ada lagi cinta Abraham yang menyerahkan istri kepada laki-laki lain. Banyak pelajaran yang bisa kita gali. Banyak luka batin yang bisa kita gali. Banyak luka hati yang bisa kita gali. Nah, di situ Allah menerangi kita. Dari mana kita berasal? Ada yang namanya dari orang yang berkedudukan tinggi seperti Musa, anak tiri putri Firaun, yang memimpin umat Allah di padang gurun. Anak orang kaya, anak orang berada, atau seseorang yang sekolah pinter, punya ijazah, bekerja luar biasa, tapi dipakai Allah untuk melayani orang-orang kurang. Orang-orang yang namanya hidup dalam kekurangan, buru-buru sekolah. Ada yang masuk ke pedalaman, ada yang ke kampung-kampung, melayani mereka yang kekurangan.
diberikan beban Allah itu. Nah, di situ Allah bekerja untuk mereka seperti Musa. Ada lagi yang seperti Yusuf. Yusuf seseorang anak orang berada, tetapi dia di bangsa nomaden, diproses, diambil menjadi yang namanya budak, dijual sebagai budak, lalu menjadi nabi, lalu menjadi perdana menteri. Bagaimana dari negara yang miskin, akhirnya dipanggil Allah memimpin negara maju seperti Mesir. Nah, Mesir itu negara maju, sedangkan Abraham di tanah Kanaan, negara yang banyak suku-sukunya, yang nomaden semua, nggak jelas, yang berperang terus. Mesir negara yang kuat, kokoh, kaya raya di tepi Sungai Nil, gitu. Di mana Allah mempersiapkan Yusuf memimpin Mesir. Mesir dipersiapkan untuk dipimpin oleh Yusuf. Untuk apa? Menampung umatnya untuk 400 tahun sebagai budak. Nah, pikiran Allah tidak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Betapa dalamnya hikmat Allah tidak terselami. Paulus tulis. Paulus orang pinter, orang yang punya jabatan, orang yang punya karir, bahkan diangkat imam muda. Seseorang yang luar biasa. Tapi Paulus juga nggak bisa terlalu mengerti pikiran Allah. Sehingga Paulus katakan bahwa pikiran Allah dalam tidak terselami. Nah, di situ juga ada yang namanya Yusuf, ada lagi yang namanya Musa, ada lagi Abraham, ada lagi namanya Yosua, di mana dari budak lalu memimpin umat di tanah perjanjian, merebut menduduki. Mungkin ada pastor-pastor yang biasa-biasa, tiba-tiba dipakai luar biasa, lalu punya pelayanan yang luar biasa, gitu. Diberkati luar biasa, karena penyertaan Tuhan, penentuan Tuhan, karena terang Tuhan. Tapi kita belajar bahwa satu hal, ketika kita salah, ketika firman Tuhan mendatangi kita, kita harus sadar, gitu saudaraku. Nah, setelah itu kita dipisahkan dengan kegelapan. Ketika sadar, kita harus kembali kepada Allah dan taat melakukannya sesuai perintah Allah. Beda-beda. Paulus itu dibawa ke Makedonia, ke Asia Kecil keliling sebagai rasulnya, membangun pelayanan-pelayanan. Petrus di Yerusalem, Yakobus, Yohanes di Yerusalem. Akhirnya Yohanes dibuang sampai ke Turki. Murid-murid tersebar berita Injil. Tapi yang ditulis Paulus, kuat. Tulisan Paulus belasan kitab. Karena ada penentuan Allah. Padahal Paulus pembunuh jemaat. Nah, ada orang-orang yang punya salah sama Tuhan, ada orang-orang yang punya salah terhadap umat Tuhan, tetapi diambil Allah, dipermuliakan Allah, tanpa Allah melihat kesalahannya. Tetapi mereka melewati sebuah proses yang panjang, sebuah proses pembentukan Allah, dipisahkan dari gelap itu. Jadi Paulus bukan pembunuh jemaat, tetapi Paulus orang yang mendirikan jemaat, menjadikan orang Kristen. Musa pembunuh manusia, dia bunuh prajurit Mesir. Setelah mengikut Allah di padang gurun 40 tahun, Musa dikatakan orang yang paling lembut hatinya, pemarah Musa itu, tapi lembut hatinya. Gitu. Jadi tabut Allah dibanting, batu dipukul, marah, diliputi emosi, tidak bisa mengalihkan diri, diproses Allah, akhirnya tidak boleh masuk tanah perjanjian. Tapi Musa dikatakan orang lembut hati. Kalau boleh saya baca kisah Musa secara sederhana, Musa itu manut nurut sama Tuhan. Maka Tuhan bilang, ngomong dia orang lembut hati, nurut sama Tuhan. Jadi nggak nuntut, nggak dimasukin tanah perjanjian, iya, nggak dikasih yang melebihi sama orang lain, apa itu gajinya, iya, diberkati yang biasa-biasa sama dengan orang lain, iya. Musa tuh iya aja, nggak nuntut haknya. Tapi Musa setiap hari melakukan kewajibannya. Capek Musa, sampai bilang Tuhan aku lelah, udah aku lebih baik mati aja deh. Gitu, aku nggak mampu memimpin umatmu yang besar ini. Apalagi kamu tuh harus mau bunuh mereka. Aku nggak sanggup, Tuhan. Banyak sekali orang yang dalam hidup nggak sanggup. Pelayanan udah nggak sanggup lagi. Lalu capek, nggak tahu mesti bagaimana menanganinya. Demikian juga pekerjaan. Ada yang dengan keluarga, dan dengan suami, dengan istri, dengan anak yang udah nggak tahu lagi apa yang mesti diperbuat. Akhirnya, aduh Tuhan ya udahlah, habislah, udah menyerah. Tetapi Alkitab berkata, ku tak akan menyerah pada apapun jua sebelum ku coba. Amin. Kita tidak boleh menyerah. Gitu. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah.
terhadap kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Itulah firman Tuhan yang dibuat pujian oleh anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan dalam bidang pujian. Ada lagi, Musa berkata, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari agar kami peroleh hati bijaksana. Musa itu orang dengan kesempatan bilang, Tuhan ajar aku untuk hatiku bijaksana. Pisahkan aku dengan gelapnya hatiku, ajar aku sadar meninggalkan kegelapan yang diterangi Allah. Nah, itulah membuat akhirnya kita masuk step selanjutnya. Kegelapan pasti ada, seumur hidup kita akan dikoreksi. Karena setelah dipisahkan, Allah membuat pagi dan petang. Setiap saat dalam hidup kita sampai dipanggil pulang, tetap ada masalah yang harus kita selesaikan. Harus menghadapi masalah. Ketika ada masalah, pasti kegelapan itu datang. Tetapi kita sudah belajar, ada 4 perangkat Allah yang Allah berikan, yaitu roh manusia pelita bagi Tuhan, nyala, kita akan dapat melihat langkah-langkah Tuhan, melihat tujuan Tuhan, melihat apa yang Tuhan kehendaki. Lalu firman Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita tahu menuju kemana, apa yang harus kita lakukan. Ketemu lagi bintang di langit, di mana ada banyak suara Tuhan, banyak orang-orang yang dipakai Tuhan, baik melalui yang namanya onsite, baik melalui online. Jadi baik melalui kita tatap muka, ya ketemu orang, baik kita juga bisa searching, bisa ngeklik di media sosial. Banyak sekali ibadah-ibadah media sosial, banyak hamba-hamba Tuhan berbicara di sana. Nah, Tuhan sediakan bintang untuk menemukan kelahiran Yesus. Tuhan tuntun kita, udah 3 nih. Lalu bulan, replika daripada bumi, walaupun tidak, replika dari matahari, walaupun tidak seterang matahari. Ternyata bumi mengelilingi matahari itu 1 tahun, saudaraku. Jadi ada musim. Sehingga ada anak Tuhan yang membuat pujian. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Nah, Tuhan sediakan 4 perangkat menyertai kita untuk tetap melangkah dalam kehendak Tuhan di dalam jalan Tuhan. Jalannya tidak terselami, tapi setiap langkah kita, setiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Nah, Tuhan memimpin kita sebagai gembala agung kita. Tuhan membawa kita ke air yang tenang, rumput yang hijau. Supaya tenanglah jiwaku. Nah, di Mazmur ditulis seperti itu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia akan memimpin aku ke air yang tenang, rumput yang hijau, supaya tenanglah jiwaku. Dan pialaku penuh dengan minyak dan sebagainya. Bahkan Allah menyediakan hidangan di atas meja di hadapan lawan-lawanku. Kalau beserta sama Tuhan, memang kita menghadapi masalah itu tetap masalah ada. Tetapi ada kekuatan yang baru. Ada yang namanya kita terbang seperti Raja Wali. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Dia akan terbang seperti Raja Wali, menembus badai, cus masuk. Karena Tuhan menyertai kita. Karena kita mau dipisahkan dengan kegelapan, lalu kita mau dituntun sama Tuhan dari setiap kelemahan, kesalahan, kesakitan, dan sebagainya. Setelah mengalami semua itu, lalu stepnya lagi, Tuhan berikan cakrawala. Di situ kita belajar kekurangan kita, kelemahan kita, kebodohan kita, kesalahan kita, termasuk kelebihan kita, apa yang Tuhan tetapkan buat kita, apa yang Tuhan letakkan di kita, apa yang jadi talenta kita, apa yang menjadi jeniusnya kita, apa yang menjadi kita pintar, apa yang menjadi kita itu kurang, saudaraku. Itu ada semua, yang namanya cakrawala. Tuhan menciptakan cakrawala itu, bahwa kamu tuh sebatas gini. Contoh pelayanan. Pelayananmu cuma segini. Pelayananmu bisa dimengerti orang-orang seperti ini. Nah, kalau pelayanan dia, itu pelayanan dia ke sana. Karena dia, itu pelayanan dimengerti orang-orang di sana dan dibutuhkan kekuatan dari dia. Contoh, Petrus dengan kesembuhan ilahi dia. Di mana bayangnya menyembuhkan orang sakit. Di mana kuasa khotbah dia mempertobatkan 5.000 orang minta dibaptis. Itu berbeda dengan Paulus. Petrus seseorang ragu-ragu, bimbang kelemahannya. Maka dia ketemu di kisah Galatia. Setelah Yesus itu terangkat ke surga, Roh Kudus menggantikan, Petrus tetap punya karakter. Karena karakter itu nggak bisa diubah dengan kuasa Allah.
Karakter itu akan diubah, di mana Allah membawa pada keadaan-keadaan kita sadar meninggalkan kegelapan karakter kita sendiri yang salah. Tapi kita juga bisa menguranginya. Karena ada karakter yang memang nggak bisa hilang. Itulah Petrus ketemu Galatia. Dia ketika berkunjung ke pelayanan Paulus, dia makan bersama murid Paulus yang orang-orang di luar Yahudi. Ketika Yakobus dan saudara datang, dia memisahkan diri. Kenapa? Karena ada adat istiadat bahwa orang Yahudi tidak boleh makan dengan di luar Yahudi, yaitu orang Yahudi ortodok, bukan firman Allah. Sehingga Paulus marah karena Paulus orang ortodok, orang yang pegang, aku dari golongan Farisi, aku pemegang Taurat, aku imam muda, aku tahu semua. Tapi itu aku tinggalkan sebagai sampah. Aku berlari memenuhi panggilan surgawi, mengikuti pertandingan hingga terima mahkota, yaitu memberitakan tentang Injil kasih karunia, bukan penghukuman Allah. Tapi penghukuman Allah itu ada, tapi Allah menyertai untuk melepaskan dan memuliakan dirinya di dalam kesalahan kita. Seperti saya bicara di awal, itu konsep Paulus. Petrus tetap pada konsep yang lama. Kelemahan Petrus salah satu terdapat di sana. Penakut, bimbang, ragu, maka diletakkan di Yerusalem. Paulus menghadapi ditangkap, dipenjara, didera, 3 hari karam kapal, terapung di laut, dan sebagainya. Kalau didera di penjara dia udah biasa, dia menghadapi kepala sipir udah biasa, kalau dipukulin udah biasa. Petrus tidak punya itu. Yesus ditangkap dia lari. Tuhan tahu keterbatasan kita, Tuhan tahu kelemahan kita, sehingga itu menjadi cakrawala buat kita. Ketika kelemahan tidak diubahkan menjadi kemuliaan, Tuhan tetapkan kita menjadi seseorang di mana tempat itu yang paling pas buat kita. Pekerjaan itu paling pas buat kita, pelayanan itu paling pas buat kita, segala sesuatunya pas buat kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, itu paling pas. Karena di luar batas itu, yang Paulus bilang bahwa aku itu menetapkan patok yang Allah tetapkan. Aku rasul di luar Yahudi, aku tidak boleh. Allah tidak ingin aku mengumbar Injil, melayani di kalangan orang Yahudi. Aku rasul ke-13, tapi aku penganiaya jemaat. Rasul Paulus menyadari banget sehingga dia mentaati patok itu salah satunya. Petrus mentaati kelemahan dia. Ketika dia datang melewatinya di Galatia, kena dia. Dimarah sama Paulus. Paulus cucu rohani dia. Barnabas itu yang membawa Paulus. Barnabas dimuridkan, ditemukan oleh Petrus. Barnabas menemukan Paulus. Cucu rohani marahin dengan engkau. Coba bayang, ditegur sama Paulus. Bahwa kamu munafik kamu. Kamu yang nggak bawa keyahudian, suruh muridku membawa keyahudian, marah dia, gitu loh. Tetapi itulah Injil, di mana ketika Petrus tidak melakukan atau melewati batas terang itu, yaitu cakrawala yang harus menuntun dia melewati batas yang Allah tetapkan, dia melewati kelemahan dia melewati segala sesuatu yang dia nggak mampu. Akhirnya Petrus mendapat marah dari Paulus. Musa akhirnya keletihan mau mati. Elia lari dari Isabel mau mati rasanya. Namun selanjutnya puji syukur, mengucap syukur pada Tuhan. Allah mengerti, Allah itu peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku berjalan sendiri sebab Allah mengerti. Nah, kita harus dikembalikan Allah ke patok kita. Sehingga ada waktu-waktu jeda, yaitu senja atau ufuk fajar. Waktu-waktu jeda di mana Allah kembalikan kepada terangnya. Jadi permasalahan kadang menyeret kita pada hal-hal di mana kita melewati batas. Dan itu waktu durasinya panjang petang itu, saudaraku. Yaitu kita sebut malam. Ya, siang dan malam Alkitab mencatatnya. Nah, kita banyak menyebutnya siang dan malam kalau orang Indonesia ya. Nah, di situ kita mengalami panjang, tetapi terang itu akan datang. Dan kita dipersiapkan untuk menerima terang itu. Sehingga segala pencobaan yang kita alami tidak akan melewati kekuatan kita sebagai manusia. Namun kita harus kembali pada batas cakrawala itu. Ketika menghadapi masalah, dipisah kegelapan, lalu kegelapan sudah terpisah, kita juga pada suatu saat pasti ketemu masalah lagi, ketemu petang lagi. Nah, di dalam petang itu, kita akan dituntun oleh 4 perangkat Allah. Roh kita, firman Tuhan, bintang di langit, dan bulan. Itu menuntun kita pada kehendak Tuhan. Jadi kita jalan sama Yesus.
Namun, di situ Tuhan akan sadarkan kita kembali bahwa kadangkala kita melewati patok, mengandalkan diri sendiri. Ya, lebih mengandalkan di luar kuasa Tuhan. Atau enggak, kebablasan malah enggak berharap sama Tuhan, enggak mengandalkan Tuhan. Malah lebih kepada cara-cara dunia. Seperti orang Israel. Akhirnya mereka menyembah dewa-dewi orang-orang tanah Kanaan. Salah satu Esitoret. Ya, mereka memiliki hidup cara-cara kawin-mengawinkan di orang Kanaan yang dilarang sejak dari Abraham. Maka Abraham cari istri buat Ishak. Jangan sampai ada perpakaran kamu ambil ketika dia utus bujangnya. Kamu harus ambil dari kaumku. Ada larangan, terang dan gelap tidak bisa bersatu di perjanjian barunya. Sehingga ada patoknya. Cakrawala itu salah satu membuat hidup kita itu ada batasan. Allah kasih karunia anugerah. Allah berikan namanya kita menikmati karunia, tapi ada batasan. Salomo ketika terlanjur terlalu menikmati daripada kesukaan dia, akan dia membangun rumah berhala. Daud ketika terlanjur menikmati kemenangan dia pada waktu musim raja-raja pergi berperang, Daud jalan-jalan di atas soto istana, dia masuk dalam dosa. Saul ketika memiliki namanya hak tahta kerajaan yang diberikan Allah, Saul lalu lewat patok bagaimana dia mengambil alih tugas Nabi Samuel untuk memberikan korban bersama pada Allah. Lalu Saul tidak taat pada perintah Allah, sehingga dicopot kedudukannya. Roh Allah undur dari dia, sampai dia akhirnya masuk neraka. Bisa sejauh itu, saudaraku. Nah, di situ adalah kisah-kisah kita mengajarkan kita. Sehingga ada batas-batas cakrawala, batas kemampuan, batas kelemahan, batas karakter. Seperti Musa, seperti Elia yang mau mati. Seperti Abraham yang menyerahkan istri menghadapi maut. Itu batas kelemahannya. Ada juga namanya batas-batas Allah tetapkan di dalam kita melakukan segala sesuatu. Allah tetapkan, kita nggak boleh ini, nggak boleh itu. Sehingga ketika kita melewatinya, kita mendapat masalah, masuk dalam kegelapan itu. Tapi Allah akan membawa kita keluar. Sehingga kita nggak boleh menyerah. Kalau kita sudah kelewat batas pekerjaan, kita sudah lemah seperti Elia, seperti Musa, yang merasa lebih baik mati deh. Udah putus asa. Di situ Allah akan bicara bahwa ini batasmu. Gitu. Maka Elia ketika lari, Allah jumpai dia, Allah memberikan tugas yang baru. Nah, ketika musuh Elia sendiri, yaitu Raja Ahab dan Ratu Isabel, dibunuh oleh Allah, bukan urusan Elia. Jadi ada hal-hal yang bukan urusan kita, tapi kita mau ngurusnya. Ada hal yang mestinya Allah yang bekerja, tapi kita mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita. Sehingga pekerjaan kita nggak maju-maju. Rohani nggak maju-maju, pelayanan itu nggak bagus-bagus. Jadi kita dipenuhi masalah, kenapa? Karena kita melewati batas cakrawala. Baik itu kelemahan kita, baik itu kelebihan kita. Sehingga Allah akan menetapkan batas ini. Dan itu butuh waktu, saudaraku. Jeda waktu di mana Allah mengembalikan kita pada hak kita, pada kewajiban kita. Pada hak kita ketika kita terlalu banyak melepaskan hak kita, pada kewajiban kita ketika kita tidak melakukannya. Hak kita itu haknya Musa, sehingga Musa kelelahan. Haknya Elia yang nggak pernah istirahat pelayanan. Kewajiban itu seperti Daud yang tidak melakukan kewajibannya untuk sebagai raja. Sehingga Daud jatuh dalam dosa. Gitu, saudaraku. Nah, kalau melanggar yang namanya hak dan kewajiban itu Saul. Dia memberikan korban bakaran, lalu dia tidak mentaati perintah Allah untuk membunuh Raja Agag dan memusnahkan seluruh rampasannya. Saul akhirnya Tuhan undur dari Saul, roh jahat merasuki dia. Gitu. Saul tidak melakukan haknya, melewati haknya. Saul tidak melakukan kewajibannya, yaitu taat pada perintah Allah. Dia menuntut haknya lebih dengan mengambil haknya Nabi Samuel. Dan plus, dia akan bunuh Nabi Samuel. Kebencian mulai ada. Nah, hal gini itu yang namanya cakrawala, saudara. Kita belajar dari John Zung, dari tokoh-tokoh Alkitab. Setelah itu Allah memberikan penerangan-penerangan di cakrawala, di mana Allah pertolongan, sehingga kita nggak akan tersesat seperti mereka. Dibawa kembali, atau kita dibawa pada batas kita. Semuanya sama. Ketika menghadapi cakrawala itu, kita menjadi Paulus sudah. Bahwa aku menghargai patok-patok ini, jadi aku nggak usah kerja lebih, Tuhan memberkati. Karena kemampuanku cuma segini, aku cuma bisa melakukan hal ini. Kalau lebih dari ini, aku akan kalah. Karena pikiranku, otakku nggak nyampe nih.
Aku cuma bisa segini karena tenagaku itu tidak bisa hidup 24 jam, ngurus pekerjaan 24 jam. Aku mesti istirahat. Aku tidak bisa pelayanan 24 jam karena aku ada anak, ada istri, ada kewajiban untuk menaungi mereka, dan sebagainya. Ada batas, saudaraku, hak dan kewajiban kita. Nah, setelah itu, Allah akan membuatkan kita tempat, menyediakan sebetulnya. Yang namanya air dengan air dikumpulkan, lalu kita mendapatkan tanah yang namanya daratan. Tetapi untuk memperoleh tanah daratan itu, Allah mempersiapkan lagi. Semua itu Allah persiapkan. Jadi kita jangan terlalu khawatir, jangan terlalu berlebihan. Namun yang kita perhatikan adalah setiap langkah kita mengikut Tuhan. Bagaimana tuntunan Tuhan, bagaimana suara Tuhan, bagaimana namanya bimbingan Tuhan itu harus turun. Baik keadaan terang, baik keadaan gelap. Baik ketika kita diberkati, baik ketika kita menghadapi permasalahan. Seakan kegelapan itu datang, tapi ada 4 lentera yang menerangi kita. Ada 4 sinar yang menerangi kita. Di dalam kita, di kaki kita, di atas langit, bulan dan bintang. Nah, perintah dan firman itu milik kita. Jadi artinya bahwa baik dalam masa kelam, baik masa kejayaan, Tuhan menyertai kita. Jelas kita itu hidup dalam terang. Sehingga kita tidak perlu terlalu khawatir. Walaupun ada prosesnya, saudaraku. Nah, setelah itu Allah menyiapkan sesuatu buat kita yang dinamakan tanah atau daratan. Namun, hal itu masih berupa janji. Abraham itu berupa janji. Digenapi yang namanya di Yosua. Abraham cuma tinggal di tanah Kanaan. Sampai keturunannya keberapa. Gak pernah memenangkan tanah Kanaan. Gitu kan, menuju negeri yang penuh susu dan madu. Tetapi diberikan kepada bangsa Israel, keturunan Abraham, ketika dalam pemerintahan Yosua. Sehingga segala sesuatu dalam hidup ini, saudaraku, itu bukan milik kita. Itu nanti dibagikan ke orang lain. Dibagikan pada keturunan kita, dan pada orang lain. Sehingga apa yang kita kerjakan hari ini, baik pekerjaan, baik pelayanan, jadi berkat, saudaraku. Kita diriin perusahaan, kita punya pekerjaan, jadi berkat. Kita diriin pelayanan, dipakai Tuhan pelayanan, jadi berkat. Ketika kita udah dipanggil pulang, tetap pekerjaan berjalan dengan baik, tetap pelayanan berjalan dengan baik. Ada namanya para penggantinya, penerusnya, yaitu keturunanmu. Allah selalu bicara keturunanmu. Gitu. Nah, baik itu ketika diberkati, baik itu ketika kita mengalami hukuman. Sehingga Allah mengatakan, ada firman menulisnya, 3-4 turunanmu aku akan kutuki. Gitu. Hati-hati, saudaraku. Tetapi engkau dan keturunanmu, apabila kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan setia melakukannya. Jadi Abraham sampai kepada yang namanya Ishak. Gitu. Ya, dari Musa, Yosua sampai kepada kitab hakim-hakim, sampai kitab nabi-nabi. Tetap tanah perjanjian milik mereka, tetapi terjadi pemrosesan. Ada penyimpangan, dibalik-balik, ketaatan diberkati, dilindungi sampai Salomo. Ya, yang dimana dipagari Allah, lalu orang Israel menyimpang, menyembah dewa-dewa orang Kanaan, tanah Kanaan, sehingga orang Israel ditawan oleh bangsa-bangsa Kanaan. Salah satu bangsa Filistin, ya orang Amalek, dari Aram, Kasdim, dan sebagainya. Kenapa? Karena menyimpang. Tetapi tetap tanah Kanaan itu diperuntukkan sampai hari ini buat orang Israel. Janji Allah terbukti, tetapi di dalamnya ada terang yang harus menerangi. Sehingga tempat itu, Tuhan itu akan berikan terang dan gelap. Namun, Tuhan sediakan perangkatnya, saudaraku. Bahwa Tuhan menciptakan, mengkreasikan segala hewan yang di air, segala hewan di udara. Baru selanjutnya, bumi mengeluarkan hewan-hewan itu. Sebelumnya Allah berikan tumbuhan-tumbuhan berbiji, pohon berbuah, dan tunas-tunas muda. Namun, untuk menerima yang namanya yang Allah sediakan, kita itu mendapatkan namanya proses belajar mengenal, menerima apa yang Allah inginkan. Di mana kita ketika itu dipilih menjadi nelayan, kita bagaimana kita membuat perahu. Manusia waktu itu harus membuat perahu ketika ingin menangkap ikan. Manusia harus membuat seperti lembing atau sesuatu yang tajam untuk menusuk daripada ikan. Manusia juga harus membuat seperti alat untuk kantong untuk mengangkat ikan dari air, yaitu jaring. Manusia belajar, dan itu berdasarkan waktu semakin canggih sampai hari ini. Manusia juga belajar menangkap burung.
Ada di Kalimantan, saudaraku, suatu teknologi daripada orang-orang lokalnya, penduduk lokal, yaitu orang-orang desa, itu mereka membuat seperti jaring, dipasang sampai di ketinggian pohon, di mana kelelawar lewat itu nyangkut di jaring itu. Jadi mereka tinggal tangkap. Mereka nggak kejar kelelawar itu, nggak terbang mengejar kelelawar itu, nggak tembak kelelawar itu, nggak lepaskan panah, tapi dia pasang jaring. Teknologi yang cukup canggih gitu. Jadi pasang jaring, besok pagi tinggal lihat berapa kelelawar yang ditangkap. Manusia harus menggali kemampuan dirinya untuk dipersiapkan Allah menerima yang Allah sediakan di laut, di udara, baik di daratan, saudaraku. Nah, sampai titik di situ, Tuhan membawa kita belajar lagi menerima berkat-berkat Tuhan, belajar lagi menerima segala sesuatu untuk menjalankan panggilan Tuhan. Kita harus belajar lagi bagaimana kita harus sanggup, cakap, melakukan segala perkara. Pekerjaan, pelayanan, nanti diberikan rumah tangga, diberikan istri atau diberikan suami, dan sebagainya. Bahkan diberikan sesuatu rumah baru, pindah kota baru, lalu pindah profesi. Semua Allah persiapkan. Yang tidak kelihatan. Karena manusia belum diciptakan. Nah, setelah itu, baru manusia diciptakan. Setelah semua perangkat sudah disiapkan, manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah untuk menguasai yang Allah ciptakan sebelumnya. Jadi, manusia ini finalnya. Segala tujuan Allah yang ada di sekitar hidup kita, kita ini finalnya, kita itu finishnya. Kita itu tujuan Allah untuk membuat hidup kita serupa dengan gambarnya. Kepenuhan seperti Yesus. Tidak pernah kekurangan 5 ketur roti 2 ekor ikan. Selalu pandai menyelesaikan masalah, cakap seperti Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang miskin dibuat kaya, yang lemah dikuatkan. Oleh karena Injil, oleh karena Roh Kudus yang diam di dalam kita, apapun aliran kita. Banyak orang melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Termasuk yang saya lihat ada golongan tertentu di dalam kekristenan yang membangun namanya biara-biara. Lalu mereka membangun pelayanan-pelayanan di dalam biara-biara itu. Lalu mereka membangun juga yang namanya sekolah-sekolah. Mereka membangun rumah sakit-rumah sakit. Mereka banyak bergerak di bidang sosial. Ibadah mereka terlihat biasa-biasa. Tetapi di seluruh dunia, umat Kristiani yang dari golongan ini, itu selalu bekerja di bidang sosial masyarakat. Lalu Tuhan topang dengan kekuatan ekonomi dan pemerintahan menjadi sebuah negara di Eropa. Nah itu kuat sekali. Lalu terjadi yang namanya revolusi iman daripada namanya Martin Luther King dan sebagainya. Karena di dalam pemahamannya Allah menyediakan satu golongan, satu daratan, satu tanah. Di mana mereka menguasai namanya bagaimana menjalankan pemerintahan, sebuah pelayanan yang menjadi sebuah negara. Sebuah pelayanan yang harus merintis, membangun, terus membuat segala sesuatu untuk kepentingan manusia. Dari pendidikan sampai sakit, saudaraku. Termasuk membangun rumah-rumah ibadah di tempat-tempat terpencil. Saya pernah ketemu dengan seorang pastor, berbicara sama dia, cerita ngakak-ngakak, biasanya sih banyak dari golongan A, golongan B itu saling tumpang tindih, saling serang, saling bertahan dengan dogma masing-masing. Tapi saya 4 jam bertemu dengan pastor ini luar biasa. Pastor ini masih muda, lumayan deh, umurnya sekitar waktu itu 35-40-an lah. Di mana pastor ini seseorang yang dipakai Tuhan di pedalaman. Tapi setelah itu dia disekolahkan lagi menjadi S2 atau S3 di Filipina. Nah, dia tuh cerita, tahu nggak, pastor? Saya ini masuk ke daerah A, itu saya ke tempat pelayanan saya. Saya masuk ke sana itu, saat datang udah malam, jemaat udah tidur. Saya masuk ke pastori, lapar, pastor. Terus saya lihat, saya bawa itu ada roti untuk perjamuan kudus. Ya udah saya makan aja, pastor, sampai setengah bungkus, habis itu saya tidur. Betapa pastor ini seseorang yang dipakai perintisan di pedalaman sampai berdirinya gereja dan sebagainya. Dan pastornya akhirnya cukup terkenal di golongan ini ketika dia mengadakan KKR, dia mengadakan penyuluhan-penyuluhan. Nah, di situ
dia ini bagaimana masalah mendatangi dia, di mana dia itu terlepas dari masalah itu dengan yang namanya perangkat-perangkat yang dia miliki. Jadi pastor pemberani, dia masuk ke desa, dia bangun, setelah itu dia sekolahkan di Filipina. Setelah itu dia menjadi seorang pastor yang dibawa kemana-mana untuk kebaktian kebangunan rohani, di mana di golongan ini sangat sedikit yang dipakai Tuhan di dalam hal itu. Dan tantangan pastor ini besar, saudaraku. Tetapi pastor ini seseorang yang dipenuhi dengan yang namanya kebijakan, saudaraku. Sehingga pastor ini banyak berjumpa tanpa yang namanya sebuah perselisihan dengan bebas. Lalu dia dibuang, tanda kutip. Karena dia khotbahnya, cara pelayanannya diberikan perangkat yang canggih sama Tuhan. Sehingga pastornya dibuang, disekolahkan lagi. Tapi dia kembalinya, malah dia lebih hebat dipakai Tuhan. Sehingga pastor ini sampai hari ini termasuk salah satu pastor yang ada di dalam golongan, di dalam aliran ini, yang memang pemakaian Tuhan itu dengan kuasa-kuasanya. Bagaimana Tuhan memenuhi seorang pastor di mana mereka itu agak kesulitan menerima pelayanan-pelayanan dalam bentuk tata cara ibadah yang lain, saudaraku. Dan saya kenal pastor ini, lalu kami berbicara-bicara luar biasa sekali, saudaraku. Nah, Allah mempersiapkan manusia dengan perangkat-perangkat ini. Allah mempersiapkan manusia untuk menjalankan apa yang Allah kehendaki. Sehingga ditulis di Alkitab bahwa finalnya manusia itu yang menjalankannya. Yaitu yang pertama, bahwa manusia itu mendapatkan perintah menguasai, kuasai seluruh yang Tuhan ciptakan. Sehingga apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, dari awal hingga akhir, apapun keadaan kita, apapun proses kita lewati, tahap demi tahap yang kita lewati, seperti yang kita pelajari hari ini dari kisah penciptaan Allah, di situ tujuannya itu apa? Kita gunakan, kita kuasai. Di akhirnya, kita harus mengalami proses pembelajaran dengan menyelesaikan masalah, memisahkan diri dari gelap, tahu batasan kita, tahu perangkat kita, sehingga kita mau jadi nelayan, mau jadi seperti penduduk lokal yang menangkap daripada kelelawar, atau pastor ini yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu mendapatkan tantangan bahkan lebih dipakai untuk menguasai apa yang Allah tetapkan untuk kita kerjakan, yaitu panggilan hidup kita, salah satunya pelayanan. Sehingga di dalam proses kita merintis pekerjaan, di dalam proses kita bekerja, di dalam proses kita merintis pelayanan, di dalam proses kita melanjutkan pelayanan, itu ada tahap-tahap di mana Allah mempersiapkan untuk kita kuasai. Karena setelah itu Allah akan membentuk kita serupa dengan gambarnya untuk menguasai apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Jadi ketika terang itu datang, saudaraku, terang itu akan mempersiapkan kita menerima di mana terang itu bekerja untuk menyiapkan kita melakukan yang pada puncaknya di Taman di Eden sebelah timur. Kita diberikan wilayah khusus, kita dipanggil khusus, kita jadikan pengusaha khusus, kita jadikan pelayan Tuhan khusus, kita jadikan ibu rumah tangga khusus, kita dijadikan suami yang khusus, di mana kita udah disiapkan tempatnya, yaitu Taman Eden sebelah timur. Ketika Allah mulai membentuk kita serupa dengan gambarnya. Jadi awal tadi itu persiapan semua. Setelah itu kita menghadapi sebuah proses di mana Allah membentuk kita serupa dengan gambarnya untuk menguasai apa yang Allah sediakan, di mana Allah udah karyakan. Disinilah banyak orang yang gagal, yang undur. Ada yang namanya Anania Safira, ada yang namanya Yudas, ada yang namanya Saul. Ada beberapa kisah di Alkitab di mana tokoh-tokoh Alkitab ini gagal. Kenapa? Tidak mau diciptakan serupa gambar dia, yaitu diproses memiliki karakter atau perilaku itu yang menyerupai seperti Yesus. Walaupun kita mungkin tidak sepenuh-penuhnya dapat menyelesaikannya. Paulus menyelesaikannya.
Petrus menyelesaikannya. Paulus mengatakan, aku udah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Ya, setelah ini aku menerima mahkota kehidupan. Aku tahu sebentar lagi aku dipanggil pulang. Petrus mengatakan yang sama. Aku sebentar lagi akan meninggalkan kemah tubuh ini. Ketika mereka udah mencapai titik diciptakan serupa dengan gambar Allah, lalu mereka itu ditempatkan di taman di Eden sebelah timur. Memiliki sesuatu yang khusus dari Allah, itu menjadikan proteksi Allah sempurna, menjadikan seluruh fasilitas, seluruh perangkat, seluruh kisah hidup kita yang dipersiapkan dari terang itu sampai kepada kita tinggal di taman di Eden sebelah timur untuk menikmatinya, yaitu panggilan hidup kita, mau pengusaha, mau pelayan Tuhan, mau pengusaha dan pelayan Tuhan, itu sama. Segala sesuatu yang Allah tetapkan, kita mendapatkan hak khusus di bumi ini, ditempatkan khusus. Di mana Allah sediakan semua. Bahkan pohon-pohon yang baik di bumi disediakan di taman di Eden, sehingga kita hidup kepenuhan Kristus. Itu kita juga menikmati apa yang ada di bumi ini. Tetapi sekali lagi nggak boleh kelewat. Lalu ada yang namanya nggak boleh hidup sama dengan orang-orang Kanaan. Nggak boleh. Di taman di sebelah timur ada aturan yang pertama yang Tuhan tetapkan, ada satu pohon nggak boleh kamu makan buahnya. Tetapi perintah pertama, kuasai, nikmati, rawat dan kelola taman Eden ini. Itu perintah Allah pada Adam. Hawa belum hadir. Jadi setelah semua itu dari terang lalu seluruh perangkat Tuhan ciptakan, barulah Tuhan menciptakan manusia serupa gambar Dia untuk menguasai segala sesuatu yang Allah sudah ciptakan di bumi. Lalu Allah menempatkan manusia di taman di atas sebelah timur. Setelah itu Allah menumbuhkan pohon-pohon yang baik di bumi. Di taman ada sebelah timur tuh udah manusia kamu kuasai, kelola deh. Tapi masih ditambahkan sama Tuhan. Sehingga kita nggak usah alergi dengan hal yang di dunia. Tetapi nggak boleh melakukan hal-hal yang dilarang Alkitab. Hidup harus jujur, nggak boleh bohong. Sesuatu yang sangat sederhana. Ya, kita nggak boleh yang namanya punya berhala. Sesuatu yang sangat sederhana. Tuhan harus yang paling utama. Kita harus mengasihi Tuhan. Lalu hukum yang sama, kita mengasihi sesama. Yuk belajar kita mengasihi sesama. Menolong, memberi, mengangkat, dan sebagainya. Semua itu ada. Namun semua itu ada batasannya, yaitu di taman di atas sebelah timur. Fungsi kita yang Tuhan inginkan. Kembali lagi kepada patok. Sama dengan cakrawala. Batasan. Taman di atas sebelah timur. Di taman pun Tuhan batasi dengan namanya satu larangan. Pohon itu tidak boleh dimakan buahnya. Itu masih Adam. Hawa belum lahir. Saudara, belum diambil tulang rusuk Adam. Setelah itu baru Allah berkata, tidaklah baik manusia seorang diri saja. Sehingga hari ini kita belajar. Mari saudaraku, kita persiapkan ketika terang itu datang sama kita. Bahwa hidup itu, kita harus selalu memisahkan diri dari kegelapan. Kegelapan tidak pernah hilang dari hidup kita. Kita memisahkan diri perbuatan-perbuatan gelap, tapi permasalahan itu akan datang. Namun Allah memberikan yang namanya perangkat-perangkat, peralatan-peralatan, di mana Allah tetap menyertai kita, yaitu 4 perangkatnya. Ya, setelah itu Allah akan mengajarkan kita batas cakrawala, di mana ada hak kita, di mana ada kewajiban kita. Seperti Paulus menyatakan diri di dalam patok-patok. Ya, lalu Daud tidak melakukan kewajibannya. Pada waktu musim-musim raja pergi berperang, Daud jalan di atas soto, dia jatuh. Saul menuntut hak dan kewajibannya. Dia kewajibannya dia tinggalkan, haknya dia tuntut. Bahkan haknya orang lain dia ambil. Dia tidak taat kepada Tuhan. Maka dia hilang dari Tuhan. Nah, di situ setelah itu kita akan dipersiapkan Tuhan. Di mana Tuhan mempersiapkan untuk segala sesuatu kebutuhan kita untuk melaksanakan kehendak Allah. Yaitu yang namanya Tuhan sediakan tanah, daratan, air kumpul dengan air. Setelah itu Tuhan menciptakan hewan-hewan di laut, di air, hewan-hewan di udara, lalu bumi menumbuhkan, mengeluarkan hewan-hewan itu. Di mana itu dipersiapkan buat kita. Setelah semuanya itu jadi,
barulah Allah membentuk karakter kita. Gambar serupa Kristus, menjadi mirip dengan Yesus, mendekati Yesus lah. Nah, di sana kita harus lebih taat lagi. Memang ada beberapa hal di mana Allah mulai mengasah kita lebih dalam, membawa kita lebih jauh, lebih kepada kita mengurangkan hak kita, lebih pada karakter yang Musa seorang pemarah, akhirnya harus lembut hati, yaitu nurut sama Tuhan. Gitu. Daud seseorang yang mengampuni, tetapi dia mengambil istri orang lain, membuat Daud harus akhirnya dia duduk sebagai raja, tapi tidak boleh pergi berperang. Pada waktu kekalahan, Tuhan datangkan kekalahan ketika Absalom mengambil alih dan sebagainya. Di mana Daud belajar bagaimana dia harus mengampuni dan sebagainya. Gitu. Nah, di situ ada proses berjalan. Paulus itu ditetapkan Allah untuk menginjil di luar Yahudi. Petrus di antara orang Yahudi. Karena Petrus punya kelemahan. Paulus punya kelemahan. Paulus orangnya suka berantem. Maka segala sesuatu berantem. Petrus berantem. Kalau dia ditaruh di Yerusalem, dia akan berantem dengan penatua yang lain. Gereja bubar sudah. Maka Paulus diletakkan jauh. Kamu menginjil di sana. Hikmat Allah tidak terselami. Nah, setelah itu kita akan mengalami proses pembentukan di mana Paulus itu didera di penjara. Tapi kita sudah punya perangkatnya, sudah punya kekuatannya, sudah punya tuntunan rohnya. Nah, di situ Allah sudah mulai menempatkan kita taman di Eden sebelah timur, nggak boleh melakukan namanya melanggar larangan-larangan Allah. Tetapi hidup kita diberkati Tuhan. Segala sesuatu yang kita buat itu berhasil. Aku diberkati, aku dilimpahi. Nah, di situ kita berjalan di dalam kuasa Allah, itu kita di dalam Taman Eden itu segala sesuatu Allah itu sudah sediakan. Sampai pada titik di mana Allah melihat bahwa tidaklah baik. Ada yang masih belum baik di kita. Tuhan tambah-tambahkan dengan Tuhan mengambil tulang rusuk lalu membangun namanya Hawa. Nah, setelah itu baru terjadi hal yang lain. Amin, saudaraku. Nah, kita hari ini belajar bagaimana Allah bekerja, Allah mempersiapkan. Yang pertama kita harus meninggalkan kegelapan, kita harus belajar di mana ada kelemahan, kesalahan, kekurangan kita. Setelah itu Allah akan menetapkan cakrawala buat kita. Lalu Allah memberikan penerang-penerang buat kita untuk tetap berjalan, karena Allah tetapkan ada gelap. Nah, kita tidak bisa menghindar permasalahan. Ikut Tuhan, bukannya kita bebas dari masalah. Tetapi Tuhan akan pimpin kita menyelesaikan masalah. Dan ada masalah yang dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Dia. Seperti kisah Daud, kisah Paulus, kisah Musa. Dalam kesalahan, Tuhan mengampuni, Tuhan pun memuliakan kita. Sehingga Raja Daud menjadi raja yang menaklukkan. Saul itu cuma berperang, tapi tidak menaklukkan. Tidak merebut dan menaklukkan. Nah, dalam kesalahan pun Daud dimuliakan Tuhan. Dalam kelemahannya Jonsung, dia dipakai Tuhan luar biasa. Paulus dalam kemarahannya dibawa Tuhan untuk menentang arus Injil yang memang ditolak keras. Maka dia di penjara tidak apa-apa, disiksa tidak apa-apa. Kalau Petrus nggak berani, maka diletakkan di Yerusalem. Semua ada tempatnya, karena ada batasannya setiap manusianya sendiri. Juga ada batas daerah-daerah apa yang harus dilakukan. Seperti yang Paulus tulis, aku tidak melanggar patok di mana aku rasul di luar Yahudi. Nah, di situ dia tidak menginjil di antara orang Yahudi. Dia mendirikan gereja-gereja di luar Yahudi. Setelah itu Allah akan menempatkan kita di taman di Eden sebelah timur, tetapi kita akan diubahkan dulu karakter kita, dibentuk lagi sama Tuhan serupa gambar Allah dari debu dan tanah. Setelah itu baru ditiupkan nafas sama Tuhan, kuasanya menyertai dalam pekerjaan. Ternyata semua ini Tuhan yang bekerja, kita cuma namanya dipersiapkan. Ada yang bilang proses pembentukan, ada proses belajar, sama saja saudara, dipersiapkan untuk tinggal di taman di Eden sebelah timur, yaitu atas penentuan Allah kita ini dipanggil dan dipakai menjadi apa dan sebagai siapa, dengan Allah meneguhkannya. Seperti Yusuf dipakai Perdana Menteri di Mesir, seperti Musa dipakai di padang gurun. Yusuf anak orang kaya dipakai menjadi seorang pejabat tinggi sebuah negara maju. Musa, anak orang kaya, pejabat tinggi panglima militer, dipakai melayani orang miskin. Daud, orang miskin,
dipakai Allah untuk menjadi raja penakluk di tanah Kanaan. Saul, anak orang kaya, gagal melaksanakannya dan sebagainya. Di sini kita belajar bahwa ada proses berjalan di dalam terang Tuhan, ada masalah yang harus kita selesaikan, lalu ada yang namanya masa persiapan di mana Tuhan membentuk kita serupa dengan gambarnya. Setelah itu, Tuhan akan menempatkan hidup kita pada panggilan Dia sesungguhnya untuk kita diberkati Tuhan di sana, menerima segala sesuatu yang dari Tuhan, yaitu taman di Eden sebelah timur. Nah, di situ kita harus menguasai dan mengelolanya. Setelah kita diberikan nafas kehidupan, setelah kita dibentuk dari debu dan tanah. Nah, di sana baru Allah akan memberikan penolong yang lain. Karena tidaklah baik. Kamu masih tidak baik ini. Aku beri pertolongan dengan ini. Aku berikan si A, aku berikan si B, aku beri pekerjaan ini, aku beri pelayanan ini. Untuk apa? Tidaklah baik kamu seorang diri saja. Tidak baik kamu kalau keadaan begini. Aku akan beri tambahan. Nah, di situ manusia lengkap tinggal di Taman di Eden sebelah timur. Kita akan diperlengkapi dengan seluruh persenjataan Allah. Kita akan diperlengkapi dengan segala sarana-sarana di mana kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan segala kebutuhan kita untuk melaksanakan kehendak Allah. Menjadi siapa? Lalu kita melakukan apa? Amin, saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.